Sabbihisma rabbikal a'la. Maha sucikanlah Allah, atau anggaplah Allah maha suci, karena Allah itu adalah yang maha tinggi, maha mulia, maha unggul. Kenapa Allah itu maha tinggi, maha unggul? Karena Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna, antara lain alladzi khalaqa fasawwa. Allah itu yang menciptakan, satu-satunya yang bisa menciptakan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Menciptakan dari tidak ada menjadi ada, satu-satunya yang bisa menciptakan demikian adalah Allah. Kemudian ketika Allah menciptakan apapun, Allah menyempurnakannya untuk porsinya dia, untuk binatang yang layaknya tinggal di dalam tanah, maka Allah membentuknya yang fleksibel, tanpa tulang, seperti cacing, tanpa mata, karena cacing itu tinggalnya di dalam tanah. Untuk binatang-binatang yang habitatnya di lautan, maka dibuat binatang itu bisa berenang dan sebagainya. Kalau ikan itu tidak memerlukan pemandangan karena gelap, maka ikan itu dibuat tidak bermata atau tidak memiliki kemampuan memandang, seperti ikan yang terjebak di dalam goa di laut yang dalam. Makin masuk ke goa itu, maka makin gelap, maka tidak diperlukan lagi mata baginya. Kemudian di ayat yang ketiga Allah menyebutkan keunggulan Allah lagi, walladzi qaddara fahada, walladzi qaddara fahada. Insyaallah kita akan membahas tentang kata kerja qaddara dan hada, karena ini pekerjaan yang dilakukan oleh Allah yang sifatnya unik atau esa, ya, yang tidak ada penandingnya. Qaddara dari kata qadara artinya mampu, atau masdarnya qudrah atau qadar, itu artinya kuasa, berkuasa. Kemudian ditambah dengan satu huruf di tengah, qaddara artinya menerapkan kekuasaannya, mengimplementasikan kekuasaannya, yang kita suka menyebut takdir. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizil alim. Takdir fi'il madinya qaddara yuqaddiru takdiran. Tapi qaddara bisa juga berasal dari kata qadar yang kita adopsi dalam bahasa Indonesia kadar. Emas ini kadarnya 22 karat. Kadar itu ukurannya. Ukuran itu bisa ukuran jumlah, bisa ukuran volume, bisa ukuran kandungan. Nah, kalau untuk emas, ukuran itu ukuran kandungan. Yang istilah yang dipakai untuk emas itu 100%-nya itu 24 karat. Nah, jadi qaddara bisa berarti menciptakan dengan kemampuannya, tapi bisa juga qaddara berarti mengukur. Nah, di ayat ini para ahli tafsir mengartikannya ukuran atau mengukur. Maka walladzi qaddara, terjemahannya, dan yang menentukan kadar, menentukan ukurannya. Jadi kalau Allah menciptakan segala sesuatu itu diukur kepantasannya seberapa. Misalnya ada binatang yang kita mungkin umumnya kita tidak pernah melihat, yang namanya shipworm, ulat
perahu, ulat kapal. Ulat kapal itu ada jenis binatang seperti ulat, dia bisa mengerat, bisa memakan kayu, dan dia hidupnya di air yang asin. Kemudian dia makanannya kayu. Itu ditugasi oleh Allah untuk menghancurkan kayu-kayu yang terbuang sengaja atau tidak di lautan. Kayu-kayu ini harus dihancurkan. Maka Allah menciptakan shipworm, ulat perahu. Sebenarnya orang menyebutnya ulat perahu itu karena secara tradisional pelaut nelayan itu menggunakan kapal yang dibuat dari kayu. Nah, itu adalah musuh yang utama bagi para nelayan. Maka mereka sering-sering mengangkat perahunya ke daratan, kemudian dilapis dengan aspal supaya tidak ditempeli oleh shipworm tadi. Allah membuatnya ukurannya bagus, ya. Di kepalanya itu keras karena dia ditugasi untuk mengerat kayu, tapi badannya lunak karena dia harus bisa menembus kayu itu sampai dalam. Dan dia bentuknya panjang karena dia satu binatang bisa berfungsi sebagai jantan dan betina sekaligus. Pernah lihat nggak Pak? Nggak pernah lihat ya? Itu coba kalau dicari di Google shipworm. Nah, itu banyak kalau di tepi laut itu di mangrove, pohon-pohon mangrove yang tumbang kemudian itu tidak ada gunanya lagi, itu harus dihancurkan. Maka di situ banyak shipworm. Nah, banyak orang yang di pesisir mencari kayu-kayu yang rusak semacam itu, digergaji, dicari di dalamnya itu banyak shipwormnya dan dimakan. Kalau kita melihat di YouTube, mereka makannya dengan lezat sekali. Nah, itu diukur oleh Allah, diukur. Jadi apapun yang diciptakan oleh Allah itu mesti terukur dengan baik. Fahada, kemudian Allah memberi petunjuk. Nah, petunjuk ini juga kita mesti memahami dengan baik, karena petunjuk itu tidak harus berupa wahyu kepada para nabi. Ya. Kalau kita membaca pesan dari jawaban dari Nabi Musa terhadap Firaun, siapa Tuhanmu? Tuhanku itu yang memberi sesuatu kepada makhluknya, kemudian memberi petunjuk. Petunjuk di situ adalah insting. Nah, nanti kita kutipkan ayatnya. Jadi bagaimana kita bisa memahami kata qaddara dan hada di dalam ayat ini? Caranya kita cari ayat-ayat yang lain yang membahas tentang qaddara dan hada. Dengan demikian kita menerjemahkannya tidak ngarang. Kita menerjemahkan kata yang dipakai oleh Allah dengan cara melihat kata-kata yang dipakai oleh Allah di ayat-ayat yang berbeda. Mari kita lihat bahwa Allah itu menciptakan segala sesuatu itu diukur, ditentukan kadarnya. Seperti ini secara umum, ya, secara umum, alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Nah, ini kata qaddara di ayat 3 tadi digunakan juga di surat Al-Furqan ayat kedua, faqaddarahu taqdira. Allah itu siapa? Allah adalah yang memiliki kerajaan, memiliki kekuasaan di langit dan di bumi. Bagaimana tidak menguasai? Karena langit bumi seisinya diciptakan oleh Allah, maka semua yang mengatur adalah Allah. Karena Allah mempunyai hak prerogatif untuk mengatur, maka Allah itu Malik, raja. Kerajaannya disebut mulk. Walam yattakhidh walada, Allah itu tidak
beranak. Tidak mungkin Tuhan itu beranak, karena kalau punya anak dia lemah dan dia berarti sama dengan makhluknya. Walam yakul lahu syarikum fil mulk, dan tidak ada sekutu yang menyaingi Allah di dalam kerajaannya. Gak ada yang mempunyai kekuasaan seperti Allah. Kemudian yang relevan dengan ayat 3 tadi, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allah menciptakan segala sesuatu. Nah, ini yang disebutkan oleh Allah, segala sesuatu. Faqaddarahu taqdira. Kemudian Allah mengukur ciptaannya itu takdiro, dengan betul-betul mengukur. Bahasa Arab kalau ada kata kerja qaddara kemudian diambil isim masdarnya dibaca nasab di belakang, maka ini namanya maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak kalau tidak ada tambahannya dia maksudnya untuk emphasis, takkid, penekanan. Jadi Allah mengukur ciptaannya dengan betul-betul mengukur. Jadi tidak sembarangan. Tadi saya menyebut ada shipworm, itu diukur. Karena dia tugasnya mengerat kayu yang terbuang atau tidak ada gunanya di laut, maka kepalanya keras dan giginya kuat, bisa mengerat kayu. Tapi karena tempatnya itu keras dan dia masuk ke dalam, maka badannya harus fleksibel. Dan dia tidak bisa mencari pasangan. Tidak bisa jantan mencari betina, betina mencari jantan, gak bisa. Karena terjebak di dalam lubang. Karena terjebak, maka Allah membuat ini tidak boleh punah. Ini harus bisa beranak. Maka binatang yang sama mengeluarkan sperma. Sperma dikeluarkan di luaran kayu itu, kan berada di air di dekat-dekat situ. Disedot lagi oleh dia, masuk ke dalam rahimnya dia sendiri. Kemudian dia punya anak. Anak ini penting karena kayu ini kalau tidak direbut, tidak dimakan oleh, tidak dikeroyok oleh banyak shipworm, ya nggak habis. Lalu beranak. Dan itu kalau itu sampai nempel di perahunya nelayan, perahu itu bocor dan sulit menambalnya. Nah, itu maka para nelayan menganggap musuh yang paling berbahaya bagi mereka adalah shipworm. Nah, disebut shipworm. Ship itu perahu atau kapal. Worm itu cacing atau ulat. Cacing kalian. Nah, Allah itu mengukur. Mari kita lihat contoh-contoh ukuran. Hujan. Allah itu ketika menurunkan hujan itu ditakar. Walladzi nazzala minas samaa'i ma'an biqadar. Kadar ukuran. Allah itu menurunkan air dari langit itu dengan takaran. Udah proporsional. Tapi kok jadi banjir? Salahnya manusia. Allah itu membuat tanah itu konturnya sudah bagus. Ada yang tinggi seperti gunung, ada yang rendah supaya orang bisa tinggal di dataran rendah. Kemudian di sana sini ada cekungan-cekungan. Cekungan-cekungan itu penting karena cekungan itu dipakai untuk menahan air jangan sampai hilang. Kenapa begitu? Binatang-binatang itu butuh minum. Kalau tidak ada air yang tergenang di cekungan, nanti ada harimau, buaya, sapi, nggak bisa makan, nggak bisa minum. Maka dibikin cekungan-cekungan. Dan itu juga penting untuk menyuburkan tanah-tanah di sekitarnya. Maka kalau ada cekungan, itu memang sudah dialokasikan, sudah direncanakan. Kalau di pemerintahan daerah kita itu ada city planning, tata kota. Nah, Allah itu sudah membuat tata kota atau tata daerah. Ini daerah cekungan. Jangan kamu bikin rumah di situ.
Kalau ada orang bikin rumah di situ kebanjiran, salah siapa? Bukan salah Allah. Salahnya yang itu daerah cekungan kok, yang kita sebut water catchment, water catchment. Daerah cekungan memang itu untuk disediakan air di situ, jangan diganggu. Tapi suka dibangun rumah atau diblok, dibikin bangunan atau jalanan yang panjang terus diuruk sehingga air yang ada di cekungan itu nggak bisa mengalir terus ke laut. Akibatnya tergenang, ya seperti di daerah Rawamangun ini, di daerah Paus, Jalan Paus sebelah kiri di belakang Arion itu selalu air tergenang, ya, karena darahnya rendah di situ di daerah alirannya dibangun gedung-gedung dan jalanan. Jadi kalau banjir salah siapa? Salah manusia. Karena Allah itu sudah menakar biqadar, dengan kadar, dengan ukuran. Fa ansharna bihi baldatan maita, dengan adanya air yang terukur tadi, Allah bisa membuat daerah-daerah yang asalnya mati kekeringan menjadi subur kembali. Nah, itu sekaligus sebagai pelajaran bagi kita. Kadzalika tukhrajun. Seperti itu kalian nanti akan dikeluarkan. Jadi kalau kamu nanti suatu saat akan meninggal dunia, suatu saat akan dibangkitkan kembali, gampang bagi Allah, disiram aja, disiram. Allah memberikan contoh disiram, contohnya air hujan. Tetapi kita tidak tahu cairan apa yang diguyurkan di bumi, kemudian kita nanti akan menjadi bangkit kembali. Nah, itu diumpamakan. Jadi lihat tuh, tanah yang asalnya kering disiram, itu tanaman-tanaman yang asalnya mati tumbuh kembali. Kamu mati disiram, nanti kamu bangkit kembali. Ya, jadi Allah menciptakan segala sesuatu itu terukur dan bisa dipakai sebagai contoh. Nah, ini sekedar contoh. Ada hujan, lalu daerah-daerah yang tidak ditutup dengan aspal misalnya subur. Tapi kita kecenderungannya bikin rumah itu kan ada gentengnya, kemudian air dialirkan begitu saja, tapi tidak ada tanah-tanah yang bisa menyerap, karena di halamannya itu di semen dan di jalanan di aspal, sehingga air itu tidak terserap lalu menjadi banjir. Ya, salah siapa? Salah sendiri, gitu kan. Kemudian rizki juga demikian. Ada orang yang layak mendapatkan rizki yang banyak, ada orang yang tidak layak mendapatkan rizki yang banyak. Orang yang layaknya dia rizkinya sedikit, kok dia memaksa diri dengan korupsi, hancur dia, karena memang Allah itu mengalokasikan dia rizkinya segitu, tapi dia rakus dengan cara korupsi. Ya, nanti bencana terjadi pada diri sendiri. Orang yang korupsi pasti ketakutan. Orang yang ketakutan itu pasti detak jantungnya menjadi lebih keras bekerja, maka kemungkinan dia kena stroke dan sebagainya itu lebih besar. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard. Seandainya Allah itu melapangkan rizki, melapangkan selapang-lapangnya kepada hambanya, tentu mereka cenderung melampaui batas wewenangnya. Mereka berbuat semena-mena. Kalau ada orang berani mengganggu, orang itu dipenjara atau dibunuh. Betapa banyak ulama yang mengingatkan penguasa korupsi dibunuh, mungkin dengan racun. Setiap tahun mesti ada laporan wartawan-wartawan yang dibunuh oleh penjahat-penjahat korupsi atau dagang yang curang begitu. Itu setiap tahun pasti ada laporan wartawan yang meninggal dunia karena dibunuh oleh mereka. Itu labaghaw fil ard, mereka melampaui batas. Kalau di negara kita yang banyak kita saksikan, nah orang-orang yang kritis yang mengingatkan pemerintah yang korupsi
Nah, itu biasanya dicari cara supaya mereka masuk penjara. Jadi orang yang berkorupsi tidak masuk penjara, tapi yang masuk penjara orang-orang yang tidak korupsi. Nah, coba rizki itu sudah ditentukan oleh Allah. Walakin yunazzilu biqadarim ma yasha. Allah itu menurunkan rizki dengan kadar, dengan takaran, ukuran yang dikehendaki oleh Allah. Innahu bi'ibadi khabirum basir. Allah itu maha mengetahui dan maha melihat setiap hambanya. Ini hamba ini layaknya miskin, hamba ini layaknya kaya dan sebagainya. Memang kita harus ada yang kaya dan harus ada yang miskin. Tetapi untuk kaya itu pilihan, untuk miskin juga pilihan. Karena Allah itu memberi kenikmatan kepada hambanya itu secara full. Ya. Allah itu memberi kenikmatan kepada masing-masing hamba itu secara penuh. Misalnya di surat Luqman itu disebutkan oleh Allah, wa asbaghu alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Allah itu memenuhi nikmat-nikmat kalian, baik kenikmatan lahir maupun kenikmatan batin. Tapi kalau ada orang protes, gimana penuh? Dia lebih kaya, aku miskin. Kok penuh? Dia mesti membaca. Saya pernah menyinggung, kalau orang rezekinya banyak itu karena dia menyodorkan wadah yang besar. Tapi kalau orang itu miskin, dia menyodorkan kepada Allah wadah yang kecil. Tapi masing-masing dikasih penuh. Kalau kita kepingin mendapatkan rezeki yang banyak, bawa dong wadah yang besar. Kalau kamu bawa wadah yang kecil, ya dapatnya sedikit. Nah, wadah itu apa? Wadah itu kias. Wadah itu akhlak kita. Orang yang berakhlak baik, dia menjadi pedagang, dia akan disukai oleh customer. Kalau dia menjadi seorang kiai, dia itu perilakunya layak untuk didengarkan oleh para murid dan sebagainya. Dan kalau dia menjadi pegawai, dia bekerja dengan baik sehingga dia disukai oleh bosnya dan sebaliknya dan sebagainya. Jadi Allah itu maha mengetahui akhlak kita masing-masing. Dengan akhlak itu berarti kita menyodorkan wadah kepada Allah, ya Allah berilah saya kenikmatan, diberi sesuai dengan itu. Tapi banyak orang yang iri, kenapa dia lebih banyak? Lebih banyak itu kan karena bahwa wadahnya kecil, tapi dia menyangka Tuhan yang tidak adil, lalu dia berbuat yang melampaui batas, antara lain dengan menipu, dengan korupsi dan sebagainya. Allah itu mengukur masing-masing orang kebutuhannya berapa dan diberi secukupnya. Pepohonan juga dibikin oleh Allah itu terukur. Di sini ukurannya dengan timbangan, yaitu kadang pakai kata mauzun. Wal arda madadnaha wal qaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli syai'in mauzun. Kami lapangkan, kami lebarkan, kami buat bumi itu lebar. Terus kami taruh di situ gunung-gunung sebagai penangkal atau pasak. Nah, poin yang relevan, wa ambatna fiha min kulli syai'in mauzun. Kami tumbuhkan di bumi itu segala sesuatu yang tertimbang, terukur, tertimbang, terhitung, sama kan? Coba perhatikan, ada pohon yang dia tuh tinggi sekali, diukur oleh Allah, ini butuh kekuatan seberapa. Dan karena dia tinggi, maka dia harus tangguh, sanggup menghadapi angin yang kencang, seperti kelapa. Itu kan tinggi. Tapi coba perhatikan tangkainya, batangnya. Batangnya itu kokoh sekali. Kalau kita mau menggunakan batang kelapa sebagai orang bikin rumah, itu namanya apa? Belandar atau apa begitu. Nah, itu kuat, atau dibikin untuk jembatan.
Kalau di desa itu suka jembatan udah kelapa yang tinggi dipotong terus ditaruh terus tumpangi kayu atau bambu-bambu supaya nyaman dipakai untuk jalan. Beres, kuat. Tapi bagaimana sekuat itu air bisa mengalir dengan cepat? Kebutuhan kelapa untuk air itu banyak sekali. Karena setiap buahnya itu mengandung air yang penuh. Kelapa itu kan dalamnya air. Disuplai dari mana? Dari tanah. Bagaimana Allah memindahkan tanah dari air dari tanah sampai ke buahnya itu makin hari makin penuh. Asalnya kecil sampai besar menjadi penuh. Dan satu pohon itu bisa berpuluh-puluh buah. Misalnya sampai dengan 40, berapa kilo itu air yang dimuat di situ. Itu air itu harus bisa diangkut dari bawah ke atas dengan cepat. Tapi batangnya ini harus kuat, tetapi dilewati air gampang. Nah, kalau kita belah itu kan ada serat-seratnya, tetapi di tengah-tengahnya itu ada lubang-lubang yang memungkinkan air itu naik dengan cepat. Dan di bawahnya akarnya juga begitu. Akarnya itu ada semacam pipa-pipa ya, tapi kokoh supaya bisa menahan ini. Udah begitu, satu butir kelapa itu kan berat. Maka tangkainya dibuat berat. Tangkai kelapa itu kuat sekali. Jadi kalau misalnya ada orang mau berdiri di atas kelapa itu ya kalau orangnya tidak terlalu besar ya dia kuat itu. Ya, jadi bagaimana tangkai yang memegang kelapa itu bisa kuat, maka ukuran besarnya, ukuran kekuatannya harus sesuai. Tapi kelapa itu dibuat oleh Allah untuk manusia. Karena dibuat untuk manusia, kelapa itu harus mudah dipetik. Begitu mudahnya sampai orang petani itu menyuruh monyet yang kecil, bukan monyet yang besar, monyet yang kecil naik cet ngambil satu-satu, gampang sekali. Jadi bagaimana caranya? Diputer dia akan lepas terus jatuh. Siapa yang mendesain seindah itu? Allah. Karena itu semuanya itu sudah diukur. Bagaimana dengan melon, semangka yang berat, tapi pohonnya nggak bisa berdiri tegak, dibuat oleh Allah menjalar, tapi tangkainya juga kuat, ya. Kemudian supaya dia tidak menjadi lembab dan busuk, dikasih kulit yang cukup keras. Itu semuanya terukur oleh Allah. Manusia nggak bisa membuat seperti itu. Nah, karena itu besar dan berat, oleh Allah taruh di bawah saja. Kamu kalau mau ngambil gampang. Nah, itu tidak diputar tapi dipotong. Ya, jadi wa ambatna fiha min kulli syai'in mauzun. Kami tumbuhkan di bumi itu pepohonan yang tertimbang. Makanya kalau mau tadabbur alam sebelum berangkat rencananya kemana? Ke Papandayan. Pelajari dulu ayat-ayat Quran. Nah, terus misalnya di daerah yang banyak kelapa, wah, ayo kita pelajari kelapa. Sampai di rumah sebelum berangkat undang ahli biologi. Apa sih istimewanya pohon kelapa? Terus nanti kalau di sana, oh begini ya cara Allah memberi kita makan berupa kelapa yang banyak kita butuhkan. Terus bagaimana karakternya bebatuan, panggil orang yang ahli bebatuan atau ahli geologi. Setelah itu baru berangkat. Kalau berangkat nanti pulang dapat pelajaran, karena teorinya dipelajari di rumah, prakteknya di lapangan. Kalau itu tidak dipelajari, nanti di sana hanya bercanda-canda. Ya, makanya Pak Boy nggak suka ikut. Karena apa?
Ya, udah pergi begitu, hanya bersendal gurau gitu misalnya, tapi kaosnya tulisannya masjid gitu. Ya, kalau ketua raja suruh saja masjid, sebelum berangkat belajar dulu di masjid. Antara lain semacam ini. Nah, ini contoh. Coba lihat kelapa ini. Buahnya banyak. Semuanya berisi air. Air itu disuplai dari tanah. Dan seringkali kelapa itu tumbuhnya di daerah pesisir. Kelapa yang tumbuhnya di daerah pesisir biasanya lebih gurih. Kelapa mudanya lebih enak. Jadi kalau kita misalnya driving, nyetir ke arah timur lewat pesisir sampai di Tuban misalnya, di situ kan banyak pohon, atau di selatan juga begitu. Nanti beli kelapa muda itu enak sekali. Nah, daerah pesisir itu kan airnya payau. Bagaimana air payau bisa menjadi lebih gurih ketika menjadi kelapa? Dan itu masih lagi mayangnya itu, kembangnya itu sebelum dia mekar, dipotong, dia akan mengeluarkan getah. Getahnya itu bisa menjadi gula, gula kelapa. Oh, enak sekali itu, ya. Dan seterusnya. Kemudian kata Huda, walladzi qaddara fahada, dan Allah memberi petunjuk. Petunjuk ini dalam arti luas. Ini Nabi Musa ketika ditanya oleh Fir'aun, "Famar rabbukuma ya Musa?" Siapa Tuhanmu hai Musa? Nabi Musa menjawab, "Qala rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada." Allah itu memberi sesuatu kepada makhluknya, khalqahu itu sama dengan makhluk artinya. Tsumma hada, kemudian dia memberi petunjuk. Coba spider, apa itu spider? Laba-laba. Laba-laba itu nggak usah diajari, tahu bagaimana cara membuat rumah, tahu bagaimana cara memburu makanan. Bikin aja rumah laba-laba. Nanti dia setelah jadi dia diam aja, tawakal kepada Allah, terserah Allah nanti memberi. Terus ada nyamuk lewat, ada lalat lewat, tek, nempel. Allah memberi aku makan. Terima kasih Allah, tidak dihampiri terus dimakan. Siapa yang memberi petunjuk? Allah. Itu kata yang dipakai oleh Allah, hada, memberi petunjuk. Nah, terus petunjuk ini berupa apa? Insting. Setiap laba-laba bisa. Berang-berang itu makannya ikan. Terus bagaimana supaya dia bisa mendapatkan ikan dengan gampang? Dia bikin bendungan. Bagaimana cara membuat bendungan? Di kiri kanannya kalau ada pohon, dierat. Dia giginya seperti tikus, lebih tajam. Dierat. Dan mengeratnya itu begitu pintarnya. Kalau ini ada kali, ada pohon di sebelah kanan, yang dierat itu sebelah sini, sehingga nanti kalau robohnya ke sungai. Yang sini dierat sebelah sini, nanti robohnya ke sungai. Jadi pohon-pohon itu menutupi, menghambat aliran sungai. Kalau itu sudah terhambat, maka air di sebelah sini itu akan tinggi karena seperti bendungan. Terus di sananya dangkal. Ketika ini sudah terjadi bendungan, dia bikin rumah di dalam air ini, nongkrong aja. Begitu ada ikan di situ, Tuhan memberi aku makan, ambil. Tuhan memberi aku makan. Siapa yang ngajari berang-berang untuk membuat bendungan semacam itu? Kalau bukan Allah. Yang paling gampang kita lihat di rumah-rumah, kalau ada cicak, anak-anak itu kan suka main cicak, tangkep. Begitu ketangkep, terus lepas dia. Karena apa? Dia salah pegang, dia pegang buntutnya, ya kurogal-kurogal begitu, terus yang kepegang buntutnya pasti putus. Kok tahu? Setiap cicak tahu bahwa buntutnya itu bisa dilepas dan tidak masalah, nanti akan tumbuh kembali. Siapa yang ngajari? Allah dengan insting, ya.
Contoh lagi, ini lebah. Allah memakai kata auha, memberi wahyu. Ya, jadi hati-hati, Allah menggunakan wahyu itu tidak hanya kepada para nabi, lebah pun diberi wahyu. Ya. Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyuta wa minasy syajari wa mimma ya'rishun. Allah memberi insting. Nah, Tuhanmu memberi insting kepada lebah, bikinlah rumah-rumah di gunung-gunung sebagai rumah tempat tinggalmu, dan juga di pohon-pohon, di gunung, di pohon, dan juga di rumah yang mereka bikin. Kadang-kadang kalau orang yang tinggal di desa itu ada, kalau ada tempat yang bagus, kemudian ada lebah yang bikin rumah di situ. Kemudian cara membuat rumahnya sama, seragam. Ya, saya sering bertanya, dan mungkin di sini pernah saya bertanya, lebah itu kalau membuat rumahnya untuk masing-masing bentuknya lingkaran atau segi empat? Bentuknya apa, Pak? Segi empat atau segitiga? Bersudut 6. Kenapa bersudut 6? Kalau melingkar itu nanti ada space yang nganggur. Jadi kalau bulat kan ada yang kosong. Ini sia-sia. Jangan ada ruang yang sia-sia. Caranya gimana? Tapi kuat. Jangan segi empat. Kalau segi empat nanti gampang doyong ke sana, doyong sini, doyong sana, doyong sini. Lalu dibuat seperti melingkar, tetapi tidak melingkar, yaitu segi 6. Nah, itu tidak ada space, tidak ada ruang yang sia-sia, efisien. Dan mereka membuatnya keroyokan. Misalnya rumahnya seluas ini, ada yang mulai dari sini, ada yang mulai dari sini, ada yang mulai dari tengah. Nggak pakai komputer. Tapi nanti begitu jadi nyambung, ukurannya pas. Tidak ada yang terbuang. Tanpa komputer. Jadi apakah mereka itu lebih pintar dari kita? Ya karena itu diberi wahyu, diberi petunjuk oleh Allah berupa insting. Wa auha rabbuka ilan nahl. Allah memberi wahyu, memberi insting kepada lebah. Ini contoh, lihat nih. Ya, kan ini segi 6. Enggak ada ruang yang terbuang. Dan mereka membuatnya keroyokan. Ada di sudut sana, ada di sudut sini. Tapi jadinya pas. Jadi ini harus menjadi pelajaran bahwa semua makhluknya Allah itu diberi pengarahan, diberi petunjuk. Kita juga diberi petunjuk. Petunjuk kita lebih canggih lagi, akal. Apakah kita memanfaatkan akal kita dengan baik? Kita diberi insting juga, tapi diberi akal juga yang lebih canggih. Oleh karena itu kita jangan terbuai ketika menggunakan akal. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Kami telah menciptakan manusia dari nutfah yang tercampur, kemudian kami buat manusia itu bisa mendengar, bisa melihat, dan bisa berpikir. Lalu kami beri petunjuk. Nah, petunjuknya Allah itu berupa pengarahan. Karena manusia itu bisa memahami bahasa, maka petunjuk Allah untuk manusia itu pakai bahasa. Kenapa pakai bahasa? Problemnya manusia lebih banyak. Kalau lebah kan tidak banyak, maka cukup kasih insting untuk cara membuat rumah dan sebagainya, cukup. Tapi kalau manusia, problemnya itu macam-macam, maka manusia harus bisa memecahkan masalah yang bermacam-macam juga. Nah itu lalu Allah memberi akal dan memberi kemampuan berbahasa. Nah, terus petunjuk Allah itu dalam bentuk bahasa, yaitu Al-Quran dan penjelasan dari Nabi Muhammad SAW. Sayangnya di antara kita memang ada yang mau memanfaatkan petunjuk Allah, ada yang
tidak mau memakainya. Al-Quran itu petunjuk dari Allah, pengarahan, tetapi seberapa banyak yang mau membaca? Kalau seluruh dunia, apakah ada 10% dari penduduk dunia yang mengaku Islam setiap hari baca Quran? 10% ada nggak, Pak? Saya ragu tuh. Saya ragu. Nggak usah jauh-jauh deh. Di masjid ini yang setiap hari membaca Al-Quran berapa persen? Alhamdulillah kalau masjid ini insya Allah banyak ya. Insya Allah kalau masjid ini banyak, sudah ada rasa cinta kepada Al-Quran. Tapi di masjid-masjid yang lain sedikit ya. Buktinya habis sholat subuh umumnya pada pulang. Kalau di sini habis sholat subuh tunggu dulu ya, baca Quran. Terus ada yang syakiran, berterima kasih kepada Allah, artinya memanfaatkan petunjuk Allah itu untuk merumuskan way of life, merumuskan cara hidupnya. Tapi ada yang kafuro, yang tidak mau memakainya.